Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,97%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dengan Bitcoin dominance yang basically belum bergerak pada hari ini dan penurunan volume sebesar 18,8% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 1%-an. Dan sayangnya sesuai dengan kemarin ya, gua ada kecurigaan ini bisa menjadi suatu fake out karena terlalu tipis daily close-nya. Dan ternyata benar ya, kembali close di bawah dari 26.417 ingat gua ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1%-an juga di 1657. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan tipis sebesar 0,28%. Dan sekarang trading di angka 217,31. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 1,89% di angka 51 sen. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 1,5% di angka 26 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1,68% di angka 0,062. Solana terjadi koreksi sebesar 3,81. Ini cukup signifikan ya. Di angka $20 lebih 86 sen. Dan yang terakhir Tron, dia terkoreksi sebesar 1,33% di angka 0,076. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan BingX sedang ada event yang luar biasa yang bernama Epic Prize Wheel, di mana kita bisa memenangkan grand prize-nya sebesar 1 Ethereum. Ya, tentunya pasti lu tertarik. Gimana cara ikutannya? Gampang banget. Yang pertama, ini yang paling enak buat orang-orang yang belum punya akun. Lu bisa register ya dengan link referral kita di bawah dan bisa mendapatkan chance untuk mendapatkan lucky draw prize-nya. As easy as that ya. Buat lu yang sudah punya akun, ada beberapa cara lain. Yang pertama adalah kita bisa mengcomplete first feature trade kita ya dengan minimal trading volume sebesar 200 USDT. KYC ya, hanya KYC verification aja lu bisa mendapatkan satu draw ya, satu draw. Nah, selain dari itu juga buat lo yang memang raja trading futures ya, di sini juga per volumenya lo bisa mendapatkan chance untuk draw juga. 5.000 bisa mendapatkan satu kali, 10.000 dapat satu kali, 50.000 dapat 4 kali, 100.000 dapat 4 kali dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang trading futuresnya memang sering, di sini cocok banget ya. Nah, selanjutnya juga lo bisa mendapatkan chance untuk draw ini apabila lo menginvite teman lo begitu ya. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 28. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa post dulu, ikutin semua si notes and terms-nya. Kalau lo setuju silakan ikutan ya. Dan buat lo yang belum punya akun, sekali lagi bisa menggunakan link referral gue di bawah dan langsung mendapatkan satu kali chance untuk mendraw si event ini. Dan selanjutnya kita masuk ke ini ya, ke Economic Calendar. Kita ganti dulu ke GMT plus 7. Untuk hari ini tanggal 25 Agustus, hari Jumat ya, coba kita cek ada yang penting atau enggak dari US. Dan akan keluar ini ya, seperti yang kita sudah bahas dari kemarin. Ada speech dari Jerome Powell, jam 9 lebih 5 menit ya. Nah, ini tentunya nggak ada forecast, tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Semoga kata-kata dia tidak hawkish ya, semoga semakin dovish ya, mungkin ada pengumuman bahwa oke, kita tidak akan meningkatkan lagi interest rate, atau dia mungkin kasih tanggal kapan akan mungkin menjadi awal untuk interest rate cut gitu. Nah, kalau itu terjadi, that's gonna be good. Tapi kalau kebalikannya, otomatis market bisa drop ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ke data untuk besok hari Sabtu. Biasa ya, kemungkinan besar nggak ada yang terlalu penting dan benar ya, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Biasanya kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, news ini datang dari Thailand, di mana Prime Minister baru mereka ternyata pro crypto ya, dan juga seorang aktif crypto investor. Nah, yang keren dari dia itu apa? Dia ada rencana untuk memberikan airdrop dalam tanda kutip ya sebesar 10.000 baht untuk para rakyat Thailand berarti ya. Detailnya seperti apa kita bahas di bawah. Jadi si ini namanya Sreta Tavisin ya. Dia ini awalnya seorang real estate developer yang sekarang appointed jadi the next prime minister untuk Thailand. Kayak Donald Trump ya, tadinya real estate developer, sekarang jadi ya kalau Trump jadi presiden, ini jadi prime minister ya.
Di 2021 si Sansiri ini kok jadi Sansiri ya? Apa namanya? Ya ini mungkin atau ini kalau nama orang Thailand suka rada panjang soalnya ya. Jadi intinya dia mengambil 15% stake di Thailand-based digital asset services provider namanya Xpring yang operates dalam crypto broker conjunction di Kruthai Bank yang ternyata license juga untuk ICO portal. Jadi memang orang yang sudah melek kripto. Nah kalau kita lihat di sini, jadi salah satu yang menjadi sentral di kampanye si Sreta ini, dia menyatakan bahwa dia akan memberikan national airdrop ya, di mana setiap Thai citizen akan mendapatkan 10.000 baht, itu sekitar 300 USD, lumayan ya. Nah jadi ini bagi semua Thai citizen yang sudah lebih tua daripada 16 tahun ya, itu akan mendapatkan 10.000 baht, tetapi hanya bisa di-spend dalam radius 4 km dari rumah mereka. Jadi tujuannya mungkin supaya tetap ya mungkin di daerah mereka tetap makmur gitu, nggak dipakai buat apa gitu belanja ke luar negeri atau seterusnya ya. Nah tapi airdrop ini bentuknya dalam national token, jadi nggak dalam bentuk satu aset kripto tertentu. Jadi kemungkinan mereka akan bikin token sendiri, gila juga ya. Ya, jadi ini salah satu news dari Thailand ya. Adoption is getting bigger, dan kalau kita lihat di sini lagi-lagi adoptionnya terjadi di Asia. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke TA, bukan TA sih lebih tepatnya apa namanya analisa di Twitter. Nah, ini adalah model dari November 28 ya. Nah, tetapi kali ini dia tambahin sama satu itu angle of attack. Nah, angle of attack ini jujurnya gue kayaknya pernah bahas tapi cuma sekali itu 2 kali ya, itu pun udah lumayan lama. Jadi angle of attack ini adalah kita memprediksi kira-kira BTC itu bisa sampai ke titik mana dari cycle-cycle sebelumnya. Nah jadi yang ditemukan oleh si CryptoCoin ini adalah setiap kali dia udah masuk ke median half nih sebenarnya ya, atau apa namanya harga median dari previous all time high ya, sedikit belibet ya. Nah kalau kita lihat di angka sekarang tuh 34.500. Itu berarti sekitar berapa tuh? 69. Ya, pas berarti ya di all time high 69. Nah, dari sini dia menemukan data kurang lebih akan ada angle of attack-nya berapa. Nah, di 2013 itu 70 derajat, di sini 60 derajat, di sini 50 derajat. Nah, jadi artinya apa? Dari beberapa cycle sebelumnya, cycle pertama 70, cycle kedua 60, cycle ketiga 50. Berarti ada drop sekitar 10 derajat. Nah, kalau dari hitungan itu berarti ada patternnya kan? Nah, yaitu sesuai juga dengan apa? Diminishing return gitu. Karena semakin besar si apa namanya ya, semakin besar market cap dari satu aset, dia akan lebih tidak volatile gitu. Jadi ini sebenarnya make sense juga. Tapi pasti nggak kali ini 40 derajat? Ya nggak pasti juga. Tetapi ada pattern yang kita lihat dari cycle ke cycle ya. Jadi dari harga median ke si cycle topnya mulai turun 10 derajat per satu cycle ya. Nah kalau kita lihat, kalau kita sesuaikan dengan yang kali ini 40 derajat, artinya itu akan drop jadi akan meningkat sampai ke 140k. Itu bisa dibilang menjadi apa namanya all time high ya, all time high atau lebih tepatnya cycle top dari cycle 4 ini gitu ya. Nah, jadi cukup menarik ini cukup menarik jujurnya. Jadi mungkin buat lu yang ngeliat pattern seperti ini dan pengen wah, benar juga nih ya. Nah, lu mungkin boleh pertimbangkan untuk TP besar tuh nanti di 140k ya. Lagi-lagi ini bukan pasti ya, ini masih suatu prediction gitu, tetapi nggak asal gitu kan. Kadang-kadang orang suka ngomong pokoknya 300.000, pokoknya 200.000. Nah biasanya orang cuma asal ngomong. Di sini ada penjelasannya ya. Nah tinggal kita mau adopsi atau enggak penjelasan ini ya silahkan masing-masing begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini lagi-lagi cukup menarik ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, sesuai dengan kemarin ya. Gua bilang gua ada kecurigaan ini bisa jadi fake out. Dan ternyata beneran fake out. Tapi good newsnya apa? Good newsnya 26k masih tetap menahan ya. Dan daily close-nya masih oke dibanding yang sebelum-sebelumnya di sini ya. Nah, harapan gue apa? Harapan gue adalah pada hari ini semoga saja Bitcoin bisa ketemu momentum yang cukup dan daily close di atas tadi 26.412 secara clean ya. Dan juga mulai tradingnya di daerah sini ya.
Itu harapan gua untuk Bitcoin secara daily ya. Untuk weekly-nya kita tahu PR besarnya sebenarnya di weekly ya. PR besarnya adalah di bull support band. Kita cek sekarang di mana dia ada pergerakan atau enggak. Bull support band itu ada di angka 28.425 sampai 27.659. Harapannya apa? Tentunya seperti yang gue sudah bahas dari kemarin ya. Nah, kalau sampai dia bisa reclaim dan menjadikan ini sebagai support lagi, secara statistically speaking, that's really good ya. Bisa nggak? Ya pernah sih kejadian beberapa kali dan itu terjadi biasanya di awal dari suatu bull market. Kita lihat di sini ya. Reclaim, di sini. Reclaim berhasil lancat ya. Tapi kali ini reclaimnya mungkin sedikit kacau karena resesi. Kalau mau lihat yang lebih rapi sebenarnya sih di cycle sebelumnya ya. Dari sini tembus ya, sempat jebol, reclaim. Nah, mantul lagi. Harapan kita kayak gini ya. Semoga nggak kena resesi kayak begini ya. Tapi patternnya apa? Biasanya ya, setelah reclaim pertama itu nggak langsung loncat gitu ya. Reclaim, jebol dulu, baru yang kedua kali loncat gitu. Sama kayak di sini. Ini malah ketiga ya. Reclaim, jebol lagi, reclaim lagi dan baru loncat begitu ya. Nah, semoga kali ini ngikutin pattern yang 2013 gitu ya. Jadi reclaim, loncat, ini loncat lagi, jebol, reclaim, dan loncat seterusnya ya. Itu harapan kita untuk Bitcoin di weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ternyata kita ketemu beang keroknya. Apa yang membuat Bitcoin drop ya. Indeks dolar kemarin rally dan sekarang malah retest ke 104,13. Ya, menyebalkan. Tapi ya lagi-lagi market bukan punya kita. Dan kalau kita di sini RSI-nya mulai tembus dari 70, artinya sudah mulai overbought. Semoga aja di sini ke reject dan mulai turun ke bawah ya. Semoga aja bisa daily close di bawah dari 103 dan tembus berbagai macam support ya. Karena lagi-lagi lo lihat ya, pump atau rally lah ya. Rally apa yang terjadi? Indeks dolar drop, S&P apa? Drop, Dow Jones drop. Jadi lagi-lagi bukan cuma kripto aja, tapi risk on asset saat indeks dolar meningkat yang terjadi adalah drop ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, tentunya happy banget di sini free shipping ya. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di description link kita di bawah dan mulai beli di Encrypt. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti posisi short yang agresif ya, karena konservatif gue nggak sarankan kemarin, sekarang profit ya. Buat yang agresif kemarin berarti sedang floating profit sebesar berapa nih ya. Wow, not bad, 1,1% ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti masih sama seperti kemarin. Ada perubahan ya. Buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 25.733, buy limit ketiga di 25.135. Untuk posisi future seperti yang gue sudah bahas kemarin ya, atau tadi ya. Nah, untuk posisi short yang agresif berarti sekarang sedang profit. Nah, target TP di 26. Itu sebenarnya udah kena target TP kalau lu pasangnya bener ya. Berarti kalau lu pasang di 26 itu sudah dapat profit berapa persen tuh ya? 26. Ya, 1,5%-an. Not bad ya. Nah, untuk posisi longnya gimana bang? Untuk posisi longnya mungkin lu boleh pertimbangkan struktur baru di sini ya. Nah, jadi struktur baru itu di sekitar 26, lebih tepatnya 26.32 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama ya. Ini kan baru kita bahas nih. Nah, jadi untuk sekarang apabila terjadi retest kedua pada hari ini, lu boleh pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 26.412 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat berbeda dengan Bitcoin, dia daily close-nya masih bertahan di atas dari 1660.
Artinya buy limit pertama masih nahan, tetapi hari ini sedang retest ke bawah begitu. Jadi buat lo yang buy limit pertama atau lebih tepatnya punya posisi long, di hold dulu aja ya. Nah, untuk buy limit kedua di 1623, buy limit ketiga di 1567. Untuk posisi long seperti yang gue sudah katakan tadi ya, dipertahankan dulu aja karena ini masih berjalan candlenya, masih ada kemungkinan dia tetap di atas. Jadi kalau jam 7 pagi masih tetap daily close di atas besok, berarti pertahankan posisi longnya. Tapi kalau jebol di bawah dari sini dan daily close di bawah dari 1660, berarti cut loss ya. Untuk posisi shortnya for now, apabila dia jebol beneran, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1623. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia jebol MA 200 sayangnya ya, dan sedang retest $20 lebih 80 sen. Maka dari itu buy limit pertama dan buy limit kedua sudah kena. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 17,29 ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kemarin terjadi retest 1, sayangnya belum terjadi retest kedua, udah drop duluan ya. Tetapi posisi long kita sudah dapatkan. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di $20 lebih 80 sen. Apabila besok jam 7 pagi daily close di bawah, berarti cut loss. Tetapi apabila dia berhasil bertahan di atas dari $20 lebih 80 sen, kita bisa pertahankan posisi long kita dengan target TP kita di MA 200. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini, dia masih bertahan di atas dari buy limit pertama yaitu di 216,1. Jadi untuk sekarang buy limit pertama masih aktif, buy limit kedua di 205, dan buy limit ketiga di 196,9 atau di 197 juga boleh lah, naikin sedikit ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 216,1. Maka dari itu kita sudah punya posisi long sekarang dengan target TP kita adalah di MA 20 untuk yang konservatif, yang agresif bisa pertimbangkan di 230,8 ya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA 20 atau di 230,8, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 216,1. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Posisi long kita masih belum kena target TP, dan untuk buy limit pertama masih di 50 sen, nyatu dengan MA 200, buy limit kedua di 45 sen. Dan buy limit ketiga di 40 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futures dari XRP kita bisa lihat ya, masih posisi long, kemarin masih belum kena target TP. Buat yang konservatif udah TP sih harusnya ya, karena kemarin ada data penting dan belum kena target TP, jadi TP manual ya. Untuk sekarang setupnya posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 50 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Plus hari ini jangan lupa jam 9 malam akan keluar data penting dari US, atau lebih tepatnya akan ada speech dari Jerome Powell. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.